warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Dewi Larasati dari NIM 042. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar yang sudah saya buat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah strategi pembelajaran IPA tersebut. Materi yang saya ambil yaitu mengenai struktur dan fungsi organ makhluk hidup. Nah, dari bab tersebut kemudian saya mengambil subbab mengenai sistem peredaran darah yang akan diajarkan besok di SMP kelas 8. Selanjutnya mengenai model pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, pendekatannya yaitu dengan menggunakan sistem ceramah dan juga diskusi. Dari model PBL tersebut, tujuannya yaitu agar peserta didik itu mampu mengetahui struktur dan juga fungsi organ sistem peredaran darah. Kemudian peserta didik juga mampu mengetahui mengenai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, dan juga peserta didik itu bisa memelihara sistem peredaran darah dengan baik. Tujuan yang selanjutnya yaitu peserta didik itu diharapkan bisa menganalisa mengenai grafik tentang laju darah tersebut. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan pertama yaitu dalam sintaks pembelajaran PBL yaitu dengan pembukaan. Nah, isi dari pembukaan ini saya membuatkan waktu selama 10 menit. Nah, dari 10 menit waktu tersebut, guru itu membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. Selain mengajak untuk berdoa, guru itu juga mempersiapkan mengenai absen, kerapian pakaian, posisi duduk, dan juga mengecek apakah mereka itu sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada hari itu atau belum. Selanjutnya kegiatan peserta didik yaitu peserta didik menjawab salam dari guru. Kemudian salah satu di antara peserta didik itu memimpin berjalannya doa di dalam kelas tersebut. Kemudian peserta didik itu juga merespon apa yang sudah guru ucapkan. Seperti tadi peserta didik itu merespon mengenai kehadiran dari mereka, kemudian merapikan pakaian yang sedang mereka kenakan, dan juga posisi tempat duduk. Nah, di mana mereka itu harus bertempat duduk yang rapi. Mungkin misal ada tempat duduk yang masih kosong, itu diisi terlebih dahulu atau bagaimana, itu terserah dari mereka. Selanjutnya, kegiatan guru yaitu mengaitkan tema atau kegiatan atau materi yang akan dibahas pada hari itu. Nah, guru itu juga memberikan pengalaman yang sudah beliau hadapi, gunanya itu untuk memotivasi siswa agar mereka itu lebih semangat dalam belajar. Jadi itu mereka tidak mereka itu memiliki semangat yang baru karena adanya motivasi dari guru yang akan diajarkan. Selain memberi motivasi kepada siswa, guru itu juga memberikan pertanyaan pemantik. Nah, gunanya itu untuk memancing-mancing peserta didik agar mereka itu tahu, oh materi apa sih yang akan dibahas pada hari ini itu. Materi itu apakah sulit, ataukah rumit, atau justru malah mudah. Nah, itu tergantung dari pertanyaan pemantik guru. Setelah guru memberikan pertanyaan pemantik, kemudian peserta didik itu merespon. Nah, merespon keterkaitan antara materi dan juga menjawab pertanyaan pemantik dari guru tersebut. Jadi tidak pada diam, itu tidak. Jadi mereka itu harus memberikan respon agar sistem pembelajaran di dalam kelas itu berjalan dengan lancar, seperti itu.
Nah, slide berikutnya yaitu ini masih di dalam pendahuluan ya, masih dalam pembukaan. Nah, dari situ sebelum masuk ke dalam materi yang lebih dalam, itu guru menyampaikan motivasinya seperti tadi, memotivasi tentang perjalanan hidup guru dulu seperti apa atau bagaimana. Selain itu, guru juga harus memberikan tujuan dan juga manfaat. Tujuan dari manfaat materi itu untuk apa sih? Jadi siswa itu tidak bingung untuk apa sih siswa itu mempelajari materi tersebut. Jika mereka tidak tahu tujuan dan manfaatnya, mereka akan selalu menyepelekan, apa sih gitu. Jadi materi itu bukan materi yang sepele gitu. Terus misalnya itu memberikan tujuan dan juga manfaat seperti pada babnya ini, yaitu bab sistem peredaran darah, dan juga menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, juga menyampaikan kompetensi yang akan dicapai selama proses pembelajaran hari itu dan juga kedepannya, dan juga metode yang akan digunakan selama pembelajaran berlangsung. Nah, dari penyampaian guru tersebut, peserta didik bukan hanya diam, tapi peserta didik diharapkan bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh guru dan juga ikut serta dalam ikut serta dalam dalam mengapresiasi apa yang sudah guru ciptakan dalam suasana kelas tersebut. Nah, setelah guru itu memberikan motivasi dan juga menjelaskan manfaat serta tujuan akan pembelajaran yang sedang dilaksanakan tersebut, kemudian guru itu mempersiapkan segala peralatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, entah itu misal jika ingin praktek ataupun ingin menayangkan sebuah proyektor atau video dalam YouTube, ataupun ingin menyampaikan bercerita sedikit apalah itu tentang materi tersebut. Nah, kemudian dari peserta didik itu sembari menunggu guru menyiapkan alat-alatnya, peserta didik itu juga menyiapkan diri mereka masing-masing untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi slide berikutnya yaitu setelah tadi menjalani pembukaan, sekarang masuk ke kegiatan inti. Dari kegiatan inti ini saya mengambil waktu selama 50 menit. Nah, diantaranya yang pertama yaitu mengenai orientasi masalah. Nah, jadi orientasi masalah itu guru memberikan pertanyaan pemantik seperti halnya kegunaan fungsi jantung bagi manusia itu untuk apa, terus apa yang akan terjadi jika manusia itu sudah tidak berdetak jantungnya, apakah terus langsung meninggal, apakah masih tetap bisa hidup, ataupun bagaimana, itu tergantung dari jawaban siswa itu. Kemudian guru juga memberikan pertanyaan pemantik mengenai makanan-makanan yang sehat. Juga makanan-makanan itu ada hubungannya atau tidak dengan sistem peredaran darah, dan juga pentingnya menjaga pola makan serta istirahat yang cukup. Nah, gunanya itu untuk menjaga kesehatan jantung kita. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan pemantik dari guru ini diharapkan siswa itu bisa menjawab dan juga merespon dari pertanyaan-pertanyaan guru yang sudah diberikan kepada mereka. Jadi kegiatan pembelajaran di kelas itu mereka bisa aktif begitu. Nah, kemudian setelah masa orientasi tadi ya, nah sekarang kita itu masuk ke dalam mengorganisasi. Nah, dalam proses ini diharapkan guru itu memberikan penjelasan secara detail mengenai struktur dan juga fungsi sistem peredaran darah. Nah, sehingga peserta didik itu mampu memberikan gambaran, mampu memberikan bayangan tentang pelajaran yang sedang dia kerjakan di kelas. Kemudian peserta didik itu juga diharapkan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan guru, karena guru tadi kan sudah memberikan penjelasan mengenai materi-materi yang dipelajari pada hari itu.
Nah, peserta didik di sini juga diharapkan memperhatikan apa yang sudah dijelaskan oleh guru dan juga mengikuti perintah-perintah yang diberikan oleh guru. Bukan perintah-perintah untuk yang aneh-aneh ya, tapi misalnya guru memerintahkan untuk misal memberikannya tugas, nah itu segera dikerjakan, atau mungkin bisa langsung memberikan pertanyaan. Nah, diharapkan siswa juga bisa langsung memberikan jawaban seketika. Nah, kemudian yang kedua itu guru memberikan instruksi kepada peserta didik untuk membentuk satu kelas itu menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi dibagi tugas kelompok begitu. Entah itu dari setiap kelompoknya itu terdiri dari 4-5 orang. Terus selanjutnya yang ketiga itu guru mengorganisasi peserta didik untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD bersama kelompoknya. Nah, tadi kan guru sudah memberikan penjelasan tentang materi ya. Jadi sekarang tugasnya itu siswa untuk mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Sekarang memasuki sintaks PBL yang selanjutnya, yaitu mengenai pembimbingan dalam penyelidikan. Nah, yang pertama yaitu guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi secara aktif mengenai sistem peredaran darah. Nah, terus kemudian siswa itu bertanya kepada guru jika ada misal materi ataupun penjelasan yang kurang jelas ataupun yang belum mereka mengerti. Nah, itu diharapkan siswa itu bertanya, bukan hanya diam, tapi bertanya agar mereka itu lebih paham mengenai pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya, guru itu juga membimbing siswa. Misal ada siswa yang terkendala atau ketinggalan, kadang-kadang itu kan tidak tahu ya, kemampuan siswa itu kan pasti berbeda-beda. Nah, seperti tadi dalam pengerjaan LKPD, nah itu misal kok ada siswa yang tertinggal, itu diharapkan guru bisa membantu, mendorongnya, membimbing secara hati-hati agar peserta didik tersebut tidak ketinggalan dalam proses pembelajarannya, dalam memahami materi-materi hari itu. Nah, diharapkan dari peserta didik itu mereka berdiskusi mengenai pembelajaran yang kurang difahami, kemudian menanyakan kepada guru ketika ada materi yang belum jelas. Nah, tadi kan sudah bersusah-susah payah ya, sudah mendengarkan penjelasan tentang materi, juga sudah mengerjakan LKPD. Sekarang waktunya untuk menyajikan hasil. Nah, jadi di sini guru itu meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi dari mereka masing-masing, dari mereka yang berkelompok itu ya. Kemudian guru itu menjadi fasilitator jalannya diskusi. Jadi guru itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam kelas. Nah, kemudian guru itu memberikan review untuk kekurangan atas pelaksanaan diskusi dan juga presentasi tersebut. Jadi guru itu memberikan masukan-masukan, entah itu kritik ataupun saran, sehingga dari peserta didik itu tidak bingung harus kurangnya itu di mana, atau salahnya itu gimana, atau mungkin revisinya itu bagian mana. Nah, kemudian selanjutnya guru itu meminta siswa untuk mengumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan secara berkelompok tadi. Nah, di sini peserta didik itu diharapkan hanya mengikuti arahan dari guru. Nah, selanjutnya ada evaluasi masalah. Di sini yang pertama, guru itu melakukan penguatan pembelajaran dari materi yang sudah disampaikan tadi. Kemudian guru mengajak siswa membuat kesimpulan. Jadi bukan hanya guru yang memberikan kesimpulan, akan tetapi masing-masing dari siswa itu memberikan kesimpulan, entah itu perwakilan ataupun semuanya ditulis dalam buku catatan masing-masing ataupun lain-lain. Kemudian guru itu memberikan penghargaan kepada kelompok yang kinerjanya itu bagus. Jadi di sini dalam pembelajaran itu
itu meskipun di dalam kelas itu peserta didik itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, jadi guru itu memberikan apresiasi kepada siswa. Nah, dari sini gunanya itu untuk memotivasi siswa agar bisa belajar lebih giat ataupun mungkin dalam pertemuan selanjutnya itu bisa lebih semangat dikarenakan adanya hadiah tadi yang diberikan oleh guru. Kemudian guru itu meminta peserta didik untuk membuat seperti halnya mind map mengenai sistem peredaran darah sebagai tugas. Nah, ini dikerjakan di rumah ataupun gimana nanti bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Di sini peserta didik itu diharapkan mengikuti arahan guru dan juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tidak ada protes ataupun apapun itu. Siswa mengikuti arahan dari guru dari awal sampai akhir. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai kegiatan inti, sekarang kita sudah sampai pada kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini saya mengambil waktu selama 30 menit. Jadi selama 30 menit itu yang pertama guru mengajak siswa melakukan refleksi tentang materi sistem peredaran darah yang sudah diajarkan tadi. Apakah seperti misalnya, apakah yang sudah kita pelajari hari ini ataupun bertanya mengenai apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini ataupun bagaimana pembelajaran hari ini, bagus atau kurang bagus atau gimana. Jadi dari siswa itu menyuarakan isi hati mereka. Begitu. Di sini peserta didik diharapkan melakukan refleksi tentang materi yang sudah diajarkan. Kemudian guru membuat kesimpulan atau memberikan rangkuman dari materi yang sudah disampaikan dalam pembelajaran itu. Di sini peserta didik juga menyimak dan juga menyimak dari penjelasan guru. Jadi yang sudah disampaikan guru itu mereka meresapi. Selanjutnya di sini peserta didik itu diminta menceritakan kesan selama mengikuti proses pembelajaran pada hari itu. Jadi di sini siswa itu menjelaskan misal seperti halnya manfaat yang sudah dirasakan, juga memberikan refleksi pemikiran mengenai proses berpikir atau bernalar kritis gitu. Jadi peserta didik itu menyimpulkan kesan dan juga pesan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari itu. Kemudian guru juga meminta salah satu dari peserta didik untuk memimpin doa. Setelah itu dari peserta didik itu juga memimpin doa guna untuk menutup pada proses pembelajaran hari itu. Yang terakhir, guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam dan peserta didik memberikan respon juga menjawab salam dari guru. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dari modul ajar yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.